Kenapa manusia butuh berpuasa? Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah. Kita ini dilengkapi oleh dua software, kira-kira begitu mungkin bahasanya. Antara akal yang cenderung kepada kebenaran dan nafsu atau hawa yang cenderung membangkang kepada kebenaran. Oleh sebab itu, nafas atau hawa itu harus dijinakkan dengan cara sedemikian rupa supaya dia tidak lagi menjadi pembangkang. Maka di sini saya ingin mengatakan bahwa tujuan puasa itu bukan untuk menghilangkan nafsu. Nafsu itu adalah fitrah manusia. Jadi sama sekali tidak bisa dihilangkan. Puasa itu adalah menjinakkan nafsu itu supaya dia menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang penurut, yang tidak lagi membangkang kepada segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan jalan ini sajalah, dengan jalan menjinakkan nafsu itu sajalah, manusia itu baru bisa sampai kepada derajat takwa, sebagaimana tujuan daripada puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentang takwa ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam penjelasan mengenai dua sisi ibadah, beliau mengatakan bahwa ibadah itu ada dua sisi. Al-ibadatu syatran. Ada dua sisi ibadah itu. Yang pertama, sisi pelaksanaan perintah. Oleh beliau inilah yang disebut dengan at-ta'at. Ini yang disebut dengan ketaatan. Sisi yang kedua adalah sisi menghindari larangan-larangan. Jadi inilah yang oleh beliau secara lebih spesifik disebut sebagai takwa. Jadi dalam terminologi beliau, takwa itu adalah pelaksanaan ketaatan, pelaksanaan perintah yang disebut dengan ketaatan, dan menghindari larangan itu yang disebut dengan takwa. Nah, di dalam istilah yang lebih spesifik beliau baginya menjadi dua. Nah, di dalam lanjutan perkataan beliau, sisi menghindari larangan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah-perintah. Nah, itulah sebabnya puasa itu menjadi ibadah yang memiliki derajat yang sangat tinggi, karena di dalam ibadah puasa itu sendiri didominasi oleh upaya kita di dalam menghindari larangan-larangan di dalam berpuasa itu. Jadi bukan hanya menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tentu saja kalau seorang dengan derajat puasa yang lebih tinggi, mereka tidak hanya menghalangi diri, mencegah diri dari makan, minum, kemudian berhubungan seksual, tetapi juga mereka akan menjaga akhlaknya, menjaga kaki tangannya, menjaga lidahnya, menjaga pandangan dan pendengarannya. Dan lebih tinggi dari itu, mereka berpuasa juga menjaga pikiran-pikirannya. Itu sebabnya Al-Ghazali sendiri membagi tingkatan-tingkatan puasa itu menjadi 3 tingkatan. Pada tingkatan yang awam, pada kebanyakan kita itu hanya berpuasa dengan tidak makan, tidak minum, lalu tidak berhubungan seksual. Tetapi tentu saja kita harus tetap berupaya bahwa di luar persoalan-persoalan yang membatalkan secara langsung itu, kita juga harus menjaga akhlak, menjaga panca indera. Dan itu levelnya pada level yang lebih tinggi dari puasanya orang-orang awam, yaitu puasa orang-orang yang khawas. Terlebih lagi pada tingkatan yang paling tinggi, kita menjaga pikiran kita. Itulah puasanya orang-orang yang khawasul khawas. Tentu kita menginginkan pada setiap tahunnya ada peningkatan pada kualitas puasa kita. Maka kalau pada puasa yang lalu-lalu kita hanya mampu untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makan minum yang saya katakan tadi, maka mari pada Ramadan kali ini kita tingkatkan kualitasnya menjadi puasanya orang-orang yang khawas,
jika pun tidak bisa pada posisi pada level yang paling tinggi, yaitu puasa orang-orang yang khawasul khawas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan di dalam menjalankan ibadah yang teramat penting ini sampai dengan selesainya nanti. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, siam Ramadan kita, juga qiyamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.